Baik, teman-teman, kita lanjut lagi. Kalau sebelumnya kita udah coba-coba bikin CRUD dengan generatornya ya. Nih, user. Sekarang kita akan lanjutkan di bagian service-nya. Yang kemarin kita masih pakai hardcode data ya. Jadinya nanti dari database aja. Nah, terus kita coba setup ORM-nya juga, biar kita dimudahkan dalam manipulasi data ya. Oke. Selanjutnya kita coba cari di sini database. Nah, di bagian teknik database, di sini dijelasin tentang integrasi ke type ORM. Jadi kalau kita baca di sini, kita bisa dengan mudah integrasi ke SQL maupun NoSQL ya. Dan kita punya beberapa pilihan yang tersedia gitu loh. Jadi kita lihat di sini ada ORM library atau ORM itu kayak SQLize, Next.js, ke Next.js ini apa ya? Type ORM, Prisma. Nah, banyak ya opsinya ya. Kita bakal coba di bagian type ORM ini aja. Karena saya juga tertarik sih ya sama type ORM ini. Nih. Dia type ORM SQLize pakai Nest.js, type ORM dan Nest.js SQLize. Jadi udah disediain juga ya. MongoC. Kalau teman-teman mau pakai MongoDB, nih MongoC-nya juga udah dibungkus nih. Karena biasa juga kita integrasi ke MongoDB ya. Nah, kali ini kita bakalan coba pakai type ORM dan database-nya kita pakai MySQL. Karena banyak juga ya kayak gitu konfigurasinya ya. Langsung aja nih, langsung jalanin npm install save Nest.js type ORM, type ORM-nya sendiri, package-nya, sama MySQL 2 untuk adapter ke database MySQL-nya. Ini kita berhentikan dulu. npm install min save, kemudian Nest.js type ORM, type ORM itu sendiri, dan MySQL 2 ya tadi ya. Jalanin. Nah, sambil nunggu instalasi, kalau kita udah install ini, kita disuruh nambahin di root app module. Jadi kalau kita lihat di sini app module TS ya. Di app module TS kita perlu import namanya type ORM module. Ambilnya dari Nest.js type ORM. Nanti kita tambahkan di bagian import. Ini konfigurasi database-nya. Type ORM module for root, tipenya MySQL. Hostnya di mana? Port defaultnya MySQL kan ini 3306. Kalau kita mau ubah ya silahkan diubah, sesuaikan. Username-nya apa, password-nya apa, database-nya apa. Dan nanti entities-nya apa yang di-load. Dan kalau kita mau auto synchronize, ketika kita melakukan perubahan pada entity, terus table di database kita mau berubah juga, kita pakai synchronize through. Kayak gitu. Tapi synchronize through ini keperluannya untuk development ya, bukan untuk production. Nanti kalau production tiba-tiba data kita hilang, baru deh bahaya ya. Jadi selama development aja synchronize through ini dilakukan. Nah, proses instalasi sudah selesai. Kita langsung buka app module. Adanya di src
app modul. Nah, kita bakalan import dari nest.js /tab orm ini. Kemudian kita import di sini namanya tab orm modul. Nah, di bagian import sini kita bakalan koma enter tab orm modul .for root. Nah, ini ada optionnya dalam bentuk objek. Nah, kita tinggal define di sini optionnya apa aja. Yaitu type-nya apa, MySQL, habis itu hostnya, biasanya localhost kalau di komputer kita database-nya ya. Terus portnya 3306, port standarnya MySQL default. Username-nya biasanya root. Passwordnya nggak ada, kutip-kutip aja. Entities-nya, nah entities ini adalah entity mana aja yang mau di-load yang mau kita gunakan lah istilahnya. Nanti kita sebutin. Atau kita juga bisa pakai pola nantinya ya. Synchronize-nya kita buat true aja, karena kita mau development dulu. Selesai. Seperti ini hasil akhirnya. BTW ini mungkin minta koma ya. Nah, kayak gini. Coba teman-teman tulis dulu. Nah, teman-teman bisa pause dulu untuk tulis ini. Nanti kalau udah selesai tulis, lanjut lagi videonya. Selanjutnya, ini pengaturan-pengaturan tambahan kalau teman-teman mau nih. Jadi teman-teman bisa read write time. Jadi kalau misalnya gagal connect ke database, kan secara default 10 kali nih nyoba ulang. Teman-teman mau set jadi berapa kali bisa. Delay, auto load entities, kayak gitu. Nah, atau teman-teman bisa juga kayak gini nih. Kita bisa ngecek semua yang file .entity, .ts atau .cs kita langsung load. Nah, ini bisa juga kayak gini. Nah, coba ya. Nah, kayak gitu. Atau kita juga bisa nge-load satu-satu user entity nanti sini. Cuma kan biasanya kalau kayak gini ngeselin banget ya, kita harus daftarin satu-satu. Jadi kita juga bisa bikin kayak gini, pola. Jadi ambil aja dari directory dst. Terus cari aja semua folder, ya kan? / bintang pokoknya ininya setelah. Terus di dalamnya ada entity. Nah, cari aja nih entity-nya. Pokoknya .entity, .ts, kayak gitu. Nah, ini kenapa harus kutip satu kah? Ya, harus kutip satu. Nah, terus ini detail lagi informasi kalau kita mau bikin apa, mau bikin pengaturan pakai async wait. Nah, sekarang tugas kita adalah memastikan bahwa database-nya ada ya. Kita cek XAMPP. Saya pakai XAMPP ya, jadi teman-teman pakai tools lain silahkan disesuaikan. Saya pakai XAMPP karena ada MySQL-nya nih. Saya nyalakan. Saya nyalakan juga aja Apache-nya. Supaya saya bisa membuka database-nya dari localhost /phpMyAdmin. Nah, database saya udah keakses. Nanti tinggal saya sesuaikan database name-nya. Nah, database-nya di sini sebutin. Setelah password, kita define database-nya namanya apa. Nah, misalnya saya bikin namanya belajar nest.js. Maka saya harus pastikan ini ada di database kita. Saya buat baru. Saya buat belajar nest.js. Selesai. Ini database kita masih kosong. Sekarang saya coba jalankan dulu server nest.js kita. Start dev. Kita lihat dulu apa yang terjadi. Oke. Nah,
Kita belum melakukan apa-apa pada entity ini ya. Oke, jalan seperti biasa. Kita refresh lagi di database. Kosong, nggak ada apa-apa. Nah, sekarang kita bakalan coba buat entity. Nah, contohnya bagus, user entity.ts. User entity.ts. Kita tinggal enter di sini. Kita bisa membuat entity dengan cara import dari tab ORM entity-nya. Habis itu kita pakai dekorator kolom untuk mendefine kolomnya. Dan kita sediakan satu dekorator namanya primary generated column untuk sifatnya yang auto isi lah, kayak auto increment, number gitu-gitu ya. Dan kita bisa import juga. Import from, nah kita tinggal ambil dari tab ORM. Apa aja yang kita ambil? Entity, column, selanjutnya generated primary key. Ini ya, primary key generated column. Primary aja ding. Nah, lantas sebelum ini kita define bahwa ini adalah sebuah entity. Di dalam sini kita tinggal define. Ada primary key-nya, kan biasanya ada primary key-nya table ya. Namanya ID, tipenya number. Kayak gitu. Nah, ini ada error syntax apa? Oke, kita rapikan dulu. Aduh, sebentar. Nah, kayak gitu. Ini nggak mau ada spasi dia. Maunya 2 spasi doang. Nah, selanjutnya, kolom. Nah, kita mau define misalnya dia punya first name. Tipenya string ya. Nah, titik koma. Kita define lagi kolom yang lain. Jadi gitu. Ini untuk lihat selanjutnya tentang entity ini, baca di dokumentasi tab ORM ya. Jadi ini ranahnya tab ORM selanjutnya. Bukan ranahnya Nest.js lagi. Misalnya kita bikinlah sama persis kayak dia ya. Kolom lagi. Is active. Tipe datanya boolean. Nah, kita juga bisa custom di sini nih. Untuk memberikan nilai defaultnya, misalnya defaultnya true, kayak gitu. Simpan. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, kita lihat di sini. Hop. Akan terbuat satu table dengan nama user. Yang kalau kita lihat, field-fieldnya adalah di bagian struktur. Ada ID, integer, auto increment. Nah, ini generated field ini ya, generated primary key itu ya. First name, varchar, last name, is active. Jadi secara otomatis kita auto synchronize antara codingan kita dengan database. Kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bisa bikin entity-entity yang teman-teman butuh. Nah, nanti terkait ngambil datanya dari table dan mengubah data dari table di video selanjutnya. Oke? Thank you.